صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sama nafsahu bil quddus taqaddasa amma yadhunnuhul yahudu wan nasara wal majus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul malaikati wan namus. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkan nufus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syamsis syumus wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin zallat fihi ar-riqabu war ru'us, amma ba'du. Mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila ma salafuna shalihun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-hikmatus sabi'ata asyara. Hikmah yang ke-17. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahullahu fihi. Ma taraka, ora ninggal, minal jahli, saking kebodohan, syai'an ing suwiji-wiji, man sapa wong, arada kang ngarepake sapa man ayuh disa, ini yang to nyatakake, yang to nganakake sapa man, fil wakti ing dalam waktu, ghairama ing sakliyane perkara adharahu kang jelasake utawa ndadekake sapa hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem waktu. Hu ing man sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem waktu. Jadi ma taraka minal jahli syai'a. Ini ungkapan bahasa Arab untuk menyatakan kebodohan yang sangat. Jadi bodoh banget. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, ma taraka minal jahli syai'a. Jadi sangat-sangat bodoh. Man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahullahu fihi. Sangat-sangat bodoh sekali kalau ada orang yang ingin melakukan sesuatu, orang yang ingin melakukan sesuatu di suatu waktu, di suatu masa yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah di waktu tersebut. Jadi nek cara Al-Hikam ini bodoh banget, sangat-sangat bodoh jika ada seseorang di suatu masa ingin melakukan sesuatu yang sesuatu itu bertentangan dengan yang dilakukan Allah pada orang itu di waktu tersebut. Hikmah ini
mengajari kita untuk mengalami masa sekarang secara total. Jadi jangan dikecoh oleh pikiran kita yang ingin cepat-cepat keluar dari saat ini. Jadi bodoh banget nek ana wong kok pengen nglakoni perkara sing perkara iku bertentangan karo sing dikersakno Gusti Allah nang waktu iku. Contoh gampangnya iku ana wong mangan pecel. Tapi dia itu kepingin mangan sate, itu bodoh sekali. Orang seperti itu dalam perspektif orang-orang hakikat itu orang yang bodoh. Dia akan kehilangan pengalaman secara total saat ini. Mergo pikirane pengen ngelakoni sing berbeda dengan yang dia alami saat ini. Jadi mengajarkan kita untuk fokus menjalani saat ini. Nek Gusti Allah menempatkan kita saat ini di masa apa saja, itu harus kita alami, harus kita fokuskan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah di saat itu, berarti kita masuk dalam orang yang bodoh sekali. Menurut Ibnu Athaillah Sakandari itu satu kebodohan yang nyata bila ada orang yang ingin segera pindah dari saat ini karena mengira ada saat yang lebih pas dibanding saat ini. Itu salah satu kecoane pikiran kita. Merasa ada masa lebih sempurna dari saat ini. Soalnya ini nek jenengan turuti terus, niku jenengan akan kehilangan waktu secara tidak terasa. Terus jenengan itu akan terburu-buru melakukan sesuatu, itu juga tidak baik. Kanjeng Nabi dawuh al ajalatu minasyaiton, okay? Terburu-buru itu salah satu dorongannya setan. Soalnya uang terburu-buru itu kan orang yang pasti akan kehilangan masa sekarang loh. Jadi opo-opo kan gak mboten fokus. Soalnya pikirannya itu nang kan gitu. Itu salah satu tipuane pikiran kita. Padahal kaidah tentang tasawuf niku laisa fil imkan ahsana mimmakan. Niku jenengan cekel ini. Pengen istilahnya fokus, pengen bahagia. Laisa fil imkan ahsana mimmakan. Kita harus beranggapan bahwa saat ini itu saat paling sempurna. Laisa fil imkan ahsana mimmakan. Tidak akan ada masa sempurna selain saat ini. Itu nah, kita itu kan terdorong atau terkecoh oleh pikiran sesuk luweh apik, sesuk luweh kan gitu. Akhirnya kelewatan saat ini tanpa fokus, tanpa melakukan apa-apa. Jadi ngelakoni apa mawon itu boten total. Karena pikirannya tergoda ada masa yang lebih pas, lebih tepat dibanding saat ini. Karena ada prasangka seperti itu, ya, biasanya menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak bagus. Melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Ini nggih boten sae. Frekuensi ini frekuensi rendah, Pak. Jenengan nek nglakoni napa mawon kali kesusu, niku hasilnya pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Berangkat kerja niku kesusu malah wonten malih sing ketinggalan. Nek nggon kerja, ketinggalan. Karena dia tidak fokus. Jadi bisa menghilangkan pengalaman total mengalami saat ini. Nah, itu yang diperlukan itu. Jadi kalam hikmah nomor 17 ini salah satu rumusnya
hidup bahagia, Pak. Salah satu rumusnya hidup bahagia itu adalah eh, mengalami saat sekarang secara fokus, secara fokus. Nah, kita itu biasa dipermainkan oleh pikiran, dipermainkan oleh pikiran. Kalau ndak mikir masa lalu, ya mikir masa depan. Pikiran sing ngoten mawon. Pikiran lu lah, cara mengendalikan ya kita perhatian kita fokuskan ke saat ini. Lah, setiap hari itu kita dilatih untuk tidak fokus, Pak, kadang-kadang. Makan sambil main HP. Nah, itu kan sudah ndak bisa total, Pak. Mangani ya ora total, main HP ini ya ora total. Omong-omongan karo main WA itu kan yo sampean ngomongnya tak rungokno karo main WA itu kan terpecah. Jadi tidak bisa fokus. Bahasan ini ki man aroda ayyuh disafil wakti ghairu ma'at harahullahu fih. Orang yang ingin melakukan sesuatu selain yang disediakan Tuhan pada masa itu. Di wong sing ngayal, wong sing pengen ndang melewati saat ini, nah itu masuk kan gitu. Bahkan nek coro tiang hakikat, Pak. Artine kata waladhdallin teng Al-Fatihah itu adalah orang-orang yang tersesat di dalam ilusi mereka sendiri. Ya. Selama ini kalau kita membaca tafsir-tafsir yang secara syariat kan ghairil maghdubi alaihim. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat darimu, ghairil maghdubi alaihim. Selain jalannya atau cara hidupnya orang-orang yang engkau murkai. Biasanya nek teng tafsir-tafsir konvensional kan al Yahud, orang-orang Yahudi kan ngoten. Terus waladhdallin dan orang-orang yang tersesat alias orang-orang Nasrani. Biasanya kan ngoten tafsir. Tapi kalau menurut orang hakikat, Pak, orang hakikat itu Quran diturunkan itu ya untuk diamalkan sekarang. Jadi perasaannya orang hakikat itu Quran diturunkan itu ya untuk saya. Jadi untuk saya. Jadi waladhdallin itu orang-orang yang tersesat di dalam ilusi mereka. Tersesat nang pikiran kali perasaan. Nah, itu termasuk kalau jenengan itu jelas termasuk nih, Pak. Orang yang sering tersesat di pikiran atau perasaannya sendiri. Karena yang dinamakan kita yang sejati itu bukan pikiran kita, bagi orang-orang yang sudah usul itu diri sejati itu bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan tubuh kita, tapi roh kita, roh kita. Jadi kita itu roh yang punya tubuh, betul Pak. Nah, kita selama ini kan kita ini tubuh yang punya roh kan itu. Nah, ini efeknya itu besar, Pak. Dalam hidup itu efeknya besar. Jadi ono wong sing berkeyakinan aku iku awak sing duwe roh. Ono sing berkeyakinan aku iku roh sing duwe awak. Ini berbeda sekali, Pak. Dalam prakteknya berbeda sekali. Nek ono wong berkeyakinan saya ini tubuh yang punya roh, mesti karo mati wedi. Loro susah. Mesti ngoten. Tapi kalau saya ini roh yang punya tubuh, itu beda lagi. Jadi bagi mereka mati itu ya nggak ada. Roh itu tidak pernah mati kan, Pak. Roh itu tidak pernah mati. Jadi itu saya itu roh yang punya tubuh. Itu bagi orang-orang hakikat, Pak. Nek cara Jawane sukma muntal rogo. Jenengan nek tahu krungu istilah sukma muntal rogo, itu orang yang berkeyakinan bahwa mereka adalah roh yang punya tubuh, punya pikiran,
punya perasaan. Tapi pikiran, perasaan, tubuh bukan mereka. Bagian dari mereka, tapi bukan mereka. Nah, orang-orang disuruh sholat dengan khusyuk, diajari iktikaf, itu ya untuk berdialog dengan dirinya sendiri agar mengenali itu, Pak. Saya yang sebenarnya itu yang siapa? Yang nggak pernah tidur, nggak pernah anu. Nek jenengan turu, orang ngipi blas, niku tapi kan ngerti, Pak. Ki bengi aku ki turu, tapi orang ngipi blas. Lho kok ngerti nek gak ngipi? Sing ngerti ku sapa kan ngoten. Sing ngawas berarti kalau jenengan tidur terus tidak mimpi sama sekali atau mimpi terus bangun-bangun tahu, berarti kan ada yang mengamati kan. Ada yang mengamati. Aku bengi ku turu, wangkler turuku. Sampai orang ngipi blas loh. Jenengan kok ngerti nek orang ngipi? Iku sing ngomong ku sapa? Sing nyeritani sapa kan? Wong turu angler. Turu angler, ndak sadar, tapi waktu bangun tahu. Aku ki bengi turu angler. Ngipi apa? Orang ngipi blas loh. Kok ngerti nek orang ngipi? Sing ngerti ku sapa lah itu yang roh itu, Pak. Jadi yang selalu mengamati. Jadi mataroka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahullah fi. Jadi anjuran kita untuk fokus untuk menerima secara total apapun yang diberikan Allah saat ini, ya, saat ini. Jadi ini salah satu rahasia nih yang sakit ridho niku pertama harus qanaah, Pak, ya. Harus qanaah, harus menerima. Ada orang menderita itu mergo gak nerimo karena dia berusaha menolak kondisinya, ya. Menolak kondisinya. Dan itu bisa dibaca dari tubuhnya. Tubuhnya tegang, Mas hati nih, aku yo suka popo jika ingin, tapi tubuhnya tidak rileks itu ya, oh itu awu-awu nih. Jadi menerima secara total apapun yang dihadirkan Allah pada saat ini. Tapi saat ini Pak, kondisinya itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, itu medan perjuangan kita kan itu, Pak. Jadi mengendalikan nafsu dan di situ. Saat ini ingin mengalami satu kondisi A, ternyata yang terjadi kondisi B. Nah, kita kan dituntut untuk menerima. Jadi nek saged nerimo keadaan tanpa protes, tanpa mengeluh, itu kita akan dikasih makom oleh Allah, yaitu makom ridho. Makom ridho makom tertinggi, Pak. Oleh ridho nih Gusti Allah itu gampangane aman. Sampai teng kitab Nasoihul Ibad niku wonten ulama, ulama sufi, saya ndak apa-apa, nanti di akhirat dimasukkan neraka ndak apa-apa. Asal saya mendapat ridhonya Allah kan gitu. Karena apa? Karena kalau mendapat ridhonya Allah itu ya neraka ya ndak membakar lagi. Soalnya neraka membakar kan karena memang dikehendaki Allah untuk membakar kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah, ya neraka ya tidak bisa membakar, otomatis tidak bisa membakar. Kalau di dunia kan sudah dicontohkan dengan kejadian yang dialami Nabi Ibrahim. Jadi yang membakar itu bukan api, bukan. Ya Allah menghendaki membakar lewat api, lewat api. Api tidak berpengaruh sama sekali. Jadi mataroka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Ini tantangan bagi kita, Pak. Tantangan bagi kita. Apalagi di zaman sekarang itu orang
bisa fokus itu menurut penelitian tuh hanya 8 detik. Hanya 8 detik. Orang bisa fokus itu hanya 8 detik. Setelah itu wis glambyar malih. Jadi sholat sholat nang masjid, pikirane nang pasar, pikirane nang kejadian 5 tahun kepungkur, jadi loncat-loncat. Dan karakternya pikiran memang seperti itu. Karakternya pikiran memang seperti itu. Kita tidak boleh larut dalam pikiran atau perasaan, itu saja. Mikir macam-macam ngoten jarno mawon, Pak. Disawang mawon. Pikirane jenengan sawang. Oh, pikiranku kok mikir iko wis jarno mawon. Jenengan ndak usah ikut larut ke dalam itu. Cuma kalau belum paham itu kan biasanya kita itu larut dalam perasaan, dalam pikiran kita. Bukti ini dari omongan aja kan sudah terbaca. Aku dendam aku benci aku karo arek iku. Itu kan dia itu sudah terlarut loh. Padahal benci itu bukan dia. Benci itu hanya emosi. Nah, orang disuruh disuruh sholat, orang disuruh dianjurkan iktikaf, okay. Nek teng tradisi torekot wonten sing kholwat, itu ya dalam rangka mengenali diri sendiri. Dalam rangka mengenali diri sendiri. Boten kok cek oleh ganjaran wakeh, boten. Bagi orang-orang hakikat, Pak, ya, bagi orang-orang hakikat. Jadi nek cara wong-wong Jawa riyen wonten sing topo, semedi, wonten sing poso, wonten nggih dalam rangka lebih mengenali dirinya sendiri, lebih mengenali dirinya sendiri. Jadi awakku iku asline isine apa wae sih, ngoten lho. Takok awakku iku asline isine apa wae sih? Apa mung tubuh fisik ini atau ada yang lain? Nah, itu dikenali dengan proses-proses seperti iktikaf, sholat khusyuk, sholat dianjurkan untuk khusyuk. Itu semua latihan agar kita tidak sampai seperti yang disindir kalam hikmah ini, kita di suatu masa dikasih sesuatu oleh Allah, tapi kita justru menginginkan sesuatu yang lain. Wah, itu bentuk ketersiksaan, Pak. Bentuk ketersiksaan, yaitu ketika kita tidak menerima keadaan kita dengan lapang dada. Jadi onone ku grundel, protes, terus marah-marah, nyalahno kono, nyalahno kene, suwe-suwe gak trimo, nyalahno kono, nyalahno kene, nyalahno pangeran akhirnya. Nyalahno pangeran. Gusti Allah itu kayak apa yo tonggoku kok enak-enak, aku kok ngene. Nah, itu padahal menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan itu kalau dalam ilmu tasawuf itu dosa paling tinggi, Pak. Dosa paling tinggi. Jadi teng hadis qudsi, man lam yardo bi qadai walam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti ardi wasamai wal yatlub robban siwaya. Jadi di hadis qudsi dari Gusti Allah, sapa wonge sing gak rido karo ketentuanku, gak tahu syukur nikmat-nikmatku, gak sabar nek tak kai ujian, silahkan keluar dari bumi ini. Terus nanti keluar dari bumi. Silahkan keluar dari bumi, dari kolong langitku. Silahkan mencari Tuhan yang lain selain aku. Itu ancamannya orang yang tidak rela, tidak ridho dengan ketentuan-ketentuannya Allah. Makanya kalam hikmah menika menganjurkan kita untuk menerima apapun yang terjadi saat ini.
Dan agama sudah menyediakan sikap apa yang harus kita lakukan ketika menerima satu keadaan. Ya. Jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu kan menjelaskan, menungso itu gak mungkin lepas songkok 4 keadaan. Pertama, oleh nikmat, ya, oleh nikmat. Terus kedua, iso nglakoni taat. Terus ketiga, oleh balak, oleh ujian. Keempat, ngelakoni maksiat. Manusia itu tidak akan lepas dari 4 keadaan itu. Kita semua itu pasti mengalami salah satu dari 4 itu. Kondisi kita ini sedang mendapat nikmat, atau sedang mendapat ujian, atau sedang habis melakukan ketaatan, atau habis melakukan kemaksiatan. Dan sikap batin untuk keempat keadaan itu, pokoknya oleh nikmat yo syukuro, wis ngoten tok. Jadi agama itu mboten ruwet-ruwet mboten. Nek awakmu pas oleh nikmat yo syukur, wis iku tok kewajibane. Nek pas oleh balak yo sabar. Nek pas mari nglakoni ketaatan yo anggepen ketaatan itu anugerah dari Allah. Syuhudul minnah, syuhudul minnah. Terus nek pas ngelakoni maksiat, yo nang ngagake tobat. Ya, itu saja anjurannya, sikap batin kita menghadapi situasi. Hanya itu. Jadi ndak usah dijeruk-jeruk no. Maksudnya pas mari ngelakoni dosa, ya wis ndang ngagake tobat, istighfar, tobat, sudah. Setelah itu lupakan. Ora usah didiskusi no. Aku ngelakoni dosa iki piye? Jane dosa iku sing berbuat sapa? Oh, malah tekan dindi mboten sae, ndak dianjurkan. Pokoknya setelah melakukan kesalahan ya bertobat, segera bertobat, istighfar. Setelah itu malah ada yang mengatakan setelah itu lupakan. Oh, mboten sing ngoten. Gak oleh eling-eling dosa niku mboten angsal. Nek cara aliran tasawuf sing aliran rojak itu, nek awakmu mari nglakoni kesalahan, mari nglakoni dosa, ndang age-age taubati, ndang age-age istighfari, setelah itu lupakan. Setelah itu lupakan. Aja dieling-eling terus dosa itu. Garai mengurangi syukur kita kepada Allah. Terus garai kita itu merasa merasa tidak berguna. Nah, dia itu merasa bersalah terus-menerus, itu tidak baik. Merasa bersalah terus-menerus itu tidak baik. Bahkan itu nek teng psikologi salah satu rasa yang harus dihilangkan. Rasa bersalah. Termasuk rasa bersalah terhadap diri sendiri. Makanya teng hikam niku sing hikmah pertama itu kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja inda wujudiz zalal. Jadi wong nek mari nglakoni dosa kok terus ngerasa pangeran ora sayang dek nih, berarti wong iku selama iki berpegang teguh atau mengandalkan amalnya. Mengandalkan amalnya. Tiang nek tauhide rada dukur niku mari nglakoni dosa nggih ditobati, mari ngoten wis lali, Pak. Lali. Mboten dieling-eling mawon mboten. Karena dia menganggap secara tauhid dia hakikatnya yang menggerakkan kan juga Allah. Mboten cuma dalam bahasa sopan santun mboten ngarani nek oh Gusti Allah sing nakdirna aku nglakoni elek mboten. Keyakinannya di dalam hati memang seperti itu. Semua yang secara lahiriah saya lakukan itu hakikatnya ya Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan hakikatnya.
Jadi penting Pak nggih. Tidak menyalahkan diri sendiri. Yes, dimaklumi, maklumi. Jadi nyalahno wong liya ya keliru, nyalahno awake dhewe ya keliru, Pak. Nyalahno awake dhewe keliru. Ketoke kan apik, Pak. Orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri kan ketoke apik, tapi sebenarnya tidak bagus. Tidak bagus. Jadi orang disuruh memaafkan, wal afina anin nas yang surat Ali Imran itu wal afina anin nas. Orang disuruh memaafkan. Itu termasuk memaafkan dirinya sendiri. Memaafkan dirinya sendiri. Orang melakukan dosa, ya, terus tersiksa, itu kan salah satunya kan rasa bersalah, Pak. Rasa bersalah loh. Nah itu jenengan harus bisa merilis rasa bersalah itu dengan taubat istighfar. Makanya penting nek mari istighfar, mari taubat itu jenengan kudu ngerasa oh wis disepuro dosaku. Kudu duwe perasaan ngoten, Pak. Jangan sampai punya perasaan kira-kira disepuro tak gak ya dosaku. Jangan. Itu tidak menyehatkan secara kejiwaan. Harus merasa Gusti Allah wis ngepuro aku. Harus punya perasaan gitu. Harus husnudzon tentang Gusti Allah. Jenengan masuk begini maca istighfar ping 1000 tapi suwe sik kepikiran. Kira-kira diterima tak gak tobatku kayak bengi. Wah, aku tetap tersiksa jenengan. Mboten angsal. Jadi wong mari nglakoni dosa, wong mari nglakoni kesalahan, terus mari ngono dikei tobat karo Gusti Allah, kok isik eling-eling kesalahane, iku masuk orang dalam tanda petik sombong. Dalam tanda petik orang sombong. Jadi mari nglakoni salah, terus delalah kok langsung eling. Astagfirullahaladzim dosa aku ini. Wis tak kafaroane. Kok bengi aku tak maca istighfar ping 1000. Tapi isuke saya kepikiran. Wah, istighfarku diterima tak gak karo Gusti Allah. Ngono gak diterima. Itu masuk orang yang Java. Java itu sombong, sombong. Koyok dosane dhek iku luwih gedhe timbang pengepurane Gusti Allah, kan ngenyek wae. Cara menusane kan ngenyek. Kayak dia itu penting, kayak dosanya itu sangat besar sehingga Allah tidak mampu mengampuni. Itu kan tidak bagus. Rotok. Memang kadang-kadang ada anjuran ku koyok rotok dablek kayak mari istighfar yakin di anu kan koyok yang dablek gitu. Tapi sae Pak. Dableke itu berangkat dari husnudzon dumateng Allah. Jadi bodoh sekali orang yang menginginkan sesuatu yang berbeda dengan yang disiapkan, disediakan atau diberikan Allah pada waktu itu. Pada waktu itu. Nek jenengan saiki ku waktune oleh waktune oleh ujian ya wis iku dialami, diterima, disabari, hanya itu. Nek jenengan saiki waktune oleh nikmat ya wis iku disyukuri. Jangan menginginkan keadaan yang Allah tidak menghendaki itu. Nanti ini diperkuat oleh kalam hikmah yang lain bahwa kita itu tidak dianjurkan meminta pada Allah mengeluarkan dari kondisi kita saat ini. Nanti ini kalam hikmah menika diperjelas di kalam hikmah yang lain di bagian tengah. Jadi latat lub minhu ayyukhrijaka min halatin. Jangan meminta Allah mengeluarkan kamu dari satu kondisi yang kamu alami saat itu.
Tapi ini abot nih ya. Cuma kita ngerti riyen kan lumayan. Ojo ndonga, ojo njaluk nang Gusti Allah supaya ngetokno awakmu sangka saat itu, ngoten lho. Dadi ini cara ngalami sakit niku mboten asal ya Allah jenengan paringi waras ya Allah mboten asal. Cuma niki bagi orang-orang yang kesadarannya sudah tinggi, Pak. Nek awakmu pas loro, ya aja njaluk Gusti Allah dikeluarkan dari kondisi sakit itu. Karena siapa tahu dalam sakit itu ada pelajaran-pelajaran berharga yang akan kamu terima, dengan catatan gini wow, mengalami secara total nih wow. Nah, engko nek wong wis iso nrimo sesuatu yang paradok, itu orang yang sudah bahagia, Pak. Orang yang sudah bahagia. Orang yang sudah sanggup menerima sesuatu yang secara lahiriah itu bertentangan. Jadi dikei waras yo nrimo atine. Dikei loro yo nrimo atine. Wah niku wis orang yang rodiatan mardiyah itu gitu. Selama ini kita kan enggak ada kondisi yang kita tidak cocok, itu kan cepat-cepat kita ingin keluar dari kondisi itu. Okay. Misalnya wayai gak duit, enggak punya uang sama sekali kan satu kondisi. Oh kita kan berusaha agar segera keluar dari kondisi ini. Padahal anjurannya niki mboten asal ngoten. Yus kondisiku nikmati ae. Nikmati ae sampai hilang-hilang dewi. Sampai Allah nanti mengganti dengan kondisi yang lain. Dengan kondisi yang lain. Lah, orang yang menerima secara total apapun yang hadir pada dirinya itu orang yang energinya sangat-sangat besar. Orang yang energinya sangat-sangat besar. Jadi untuk menarik energi paling besar itu adalah kesadaran menerima. Kesadaran menerima. Ini yang jarang sekali dimiliki oleh kita-kita. Jadi kesadaran menerima, skill menerima. Padahal skill menerima itu penting banget. Wong gak iso nrimo, itu ya biasanya gak iso mencetak prestasi, Pak. Karena apa-apa itu kan diawali dari menerima dulu. Pemain mengegolkan bola ke gol itu kan dia pertama kali kan harus bisa menerima bola. Diompani gak iso nrimo wis gak iso, Pak. Kate ngegol mboten saged. Nah, latihan menerima terbaik itu adalah menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu. Makanya itu yang bian-bian itu tirakat, poso, itu latihan menerima. Latihan nrimo. Nek nrimo lesu wae iso, apa maneh nrimo wareg. Ngoten logikane niku. Wah, aku yo nrimo, latihan nrimo, Pak. Nrimo wareg terus lho, gak ada latihan ya. Nek wareg iki gak ada latihan. Nrimo kondisi lesu itu lho, Pak. Itu kan perlu dilatih. Nah, itu logikane tirakat ngoten, Pak. Logikane tirakat. Makanya wong kate oleh anugerah gede. Itu kudu dilatih nrimo sik. Kan ngoten. Wong kate dikei rezeki gede, iku kudu dilatih nrimo sik. Lah, latihan nrimo paling apik itu tirakat. Latihan nrimo paling apik. Nek wong ku nrimo kondisi sing pahit wis iso, berarti kondisi manis ku luwih iso. Orang kalau ndak punya skill menerima, urung terlatih, gak duwe skill nerimo, terus langsung dikai rezeki akeh, jelas buyar, jelas jiwanya tergoncang karena ndak terlatih. Jadi logikane tirakat, logikane itu latihan nerimo, Pak. Latihan menerima.
Lah engko nek wis siap, oh iki latihan apa jiwanya sudah bisa menerima apa saja, biasanya langsung mendapat anugerah besar, amanah besar. Makanya wong kate misalnya nyalon bupati, nyalon gubernur, wah itu kan tirakat sih, Pak. Dia tuh latihan menerima. Sebelum menerima amanah yang besar tuh jiwanya dilatih dulu untuk latihan menerima. Sing soro-soro, sing soro-soro. Oso misalnya gak mangan sing bernyawa atau ngerowot dan lain-lain. Itu semua untuk menerima, latihan menerima. Jadilah mata roka minal jali syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahullahu fihi. Bodoh sekali orang yang menginginkan keadaan yang berbeda dengan yang dikehendaki Allah pada saat itu. Ya. Fokus. Itu salah satu syarat nek jenengan pengen dados tiang sing bahagia, sing atine ayem tentrem. Itu jangan sering dipermainkan oleh pikiran. Jangan sering dipermainkan oleh pikiran. Niku ya. Jadi waladolin, abdolin, orang-orang yang tersesat itu ada ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang tersesat di alam pikiran dan khayalan mereka sendiri. Mboten tersesat asalnya Islam terus ganti agama ini mboten. Menurut orang-orang hakikat. Jadi Al-Fatihah itu dibaca itu ya dibuat ngocei dirinya sendiri, Pak. Mboten dikenakan ke orang lain mboten. Jadi iya kana berdua iya kana stain itu ya dikonfirmasi nang awake dhewe. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dengan bacaan ini berarti kita ini ya orang-orang yang tersesat, Pak. Bukti ini kan isek dongo jaluk jaluk ditunjukkan. Nah, kita harus merasa orang-orang yang tersesat. Tersesat yang pikiran itu loh. Di makodaka syai'un nek teng hikmah yang lain makodaka syai'un mislul wahmi. Yang paling banyak menuntun kamu itu sebenarnya adalah hayalan-hayalanmu. Hayalan-hayalanmu. Prasangka-prasangka tok. Mboten kenyataan mboten. Mboten kenyataan. Ilusi nek cara psikologi ini niku ilusi, delusi gitu. Kados aku nek duit-duit sak miliar mesti bahagia. Itu kan ilusi tuh. Jenengan cara ngalami temen duit-duit sak miliar itu ndak seperti itu. Jadi aku sesuk iku nek hasil kawin karo arek iki mesti bahagia uripku. Kawin oleh rong dino wis kadang-kadang tukaran, Pak. Jadi banyak yang menuntun kita itu yang berbentuk ilusi. Wahem, cara kitab Al-Hikam itu wahem. Wahem itu khayalan, ilusi, koyok-koyok. Lah kita itu setiap hari itu kadang disesatkan oleh ilusi-ilusi itu. Kan sering tuh, Pak. Kita krungu ana wong ngomong, wah ngene iki didik akeh lak enak urip kan mesti ngoten. Ngene iki didik akeh lak enak urip. Bareng didik akeh temen mari ngono. Misale nun sewu ngalami loro sing anu. Wah, ternyata gak enak itu didik akeh. Utawa didik akeh karo dokter dilarang, "Pak, sampean aja mangan sego, aja mangan ngene. Lah itu terus nikmatnya di mana? Kan berbeda dengan yang kita bayangkan sebelumnya. Lah itu wahem. Dan itu yang paling banyak menyesatkan kita. Makanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang sudah mendapat petunjuk dari Engkau. Orang-orang yang sudah tercerahkan terlebih dahulu dari Engkau. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan hidup orang-orang yang Engkau murkai.
Ini wow, tiang sing sambat ya Pak. Sambat protes nang Gusti Allah. Nah, itu masuk al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Tapi kadang-kadang ngoten itu harus dilewati, Pak. Wah, aku biyen tahu, Pak. Gak terima aku karo keputusan Gusti Allah itu. Nah, enggak apa-apa, itu kadang-kadang harus dilewati terlebih dahulu. Itu untuk OTW ke penerimaan. OTW ke penerimaan itu kadang-kadang ya kudu protes barang. Protes terus oh boyo kok urip kok model gini-gini. Cuma itu nanti lama-lama akan menuju ke penerimaan, proses penerimaan. Di waladhdallin itu orang-orang yang tersesat, itu adalah orang-orang yang tersesat di alam pikiran dan perasaan mereka. Dan penafsiran ini menurut sing aran kitab Al-Hikam niku nggih napa? Nggih bener, nggih. Buktine wonten kalam hikmah laula mayadinun nufus mata haqqaqa sairus sairin. Jadi sebenarnya yang membuat jarak antara kita dengan Allah itu adalah pikiran, khayalan, perasaan kita sendiri. Jadi Gusti Allah ini kan wis codok banget toh kali kula jenengan, Pak. Mboten sekedar cedek, Pak, wis lebih dekat dari urat nadi kan ngoten. Tapi kok kenapa ada perjalanan menuju Allah? Ya karena kita tersesat nih wow, tersesat oleh pikiran dan khayalan kita sendiri. Tersesat oleh ilusi pikiran kita yang mengatakan bahwa Allah itu jauh. Kadang-kadang kula jenengan kan ngerasa Gusti Allah ku adoh to, Pak. Teng pundi, teng langit pundi kadang-kadang. Nah, itu kan salah satu bentuk ketersesatan. Padahal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji buta wa tadai idza da'ani. Nah, niku terus akhirnya teng Jawa ditafsiri atau diformulasikan menjadi faham manunggaling kawula Gusti kan niku Pak. Bahwa kita itu sangat dekat sekali dengan Allah. Mboten manunggaling kawula Gusti mboten menuso ngaku pangeran mboten Pak. Kita itu sangat dekat dengan Allah. Kita itu tidak bisa terlepas dari perannya Allah sehingga menapa manunggal nggih di ibarat manunggal mboten manunggal fisik ini mboten kita ndak bisa Pak lepas sangka ilmune Gusti Allah sangka pemeliharaane Gusti Allah sangka pitulungi Gusti Allah itu di setiap detiknya itu kita ndak bisa terlepas dari itu kan diistilahkan dengan manunggal nih kalau jadi boten sing serem-serem. Oh, itu menuso kok ngaku pangeran boten. Manunggal itu ya kita merasa bahwa ego kita sudah lebur, ya, nafsu kita sudah lebur, yang ada itu hanya kemauan kita yang digerakkan oleh kehendak Allah. Itu orang-orang yang usul itu kan usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Jadi, ketika orang usul itu berarti ilmunya dia sudah usul, bukan dirinya menyatu dengan Allah mboten. Ilmunya dia itu sudah usul. Perasaannya dia itu sudah gampangannya napa niku. Dia itu tidak merasa apa-apa, tidak merasa apa-apa. Bisa sholat ya. Oh ini yang gerakkan ya Allah. Berarti iki ya hakikate ya salate Gusti Allah. Salate Gusti Allah cuma lewat rogoku, ngoten. Pemahamannya orang-orang yang usul itu mboten, Pak. Lah niki nek dipikir pancen bener, Pak. Di doa iftitah yang setiap hari kita baca, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan ngoten. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah kan ngoten milik Allah Pak milik Allah loh kok iso Pak loh kan kemarin sudah saya jelaskan kalau ada orang menyuruh orang lain untuk membangun rumah
semua modalnya dari orang tersebut, rumah itu kan otomatis menjadi rumahnya orang yang ngasih modal loh, Pak. Kan sama, logikanya kan sama. Jadi nek kula misale nggih ngongkon paimin. Jenenge tiyang paimin. Kula tumbasaken watu, kula tumbasaken pasir, tanah nggih tanah kula, terus paimin nggih kula bayari, kula tekono sarapan, terus paimin ku gawe omah. Kira-kira ki kok nek omah wis dadi ku omahe sapa? Kan omah kula, Pak. Mesti wong liwat kan mesti. Loh, mboten ngarah. Oh, paimin bangun omah, mboten. Karena apa? Karena paimin ini dimodali semua oleh saya dalam konteks ini kan, mboten. Lah kita kan sama, Pak. Kita sholat, kita hidup, kita ibadah, semua modalnya kan dari Allah. Semua modalnya dari Allah. Kita sholat dengan tubuh, tubuh juga dari Allah. Kita sholat dengan hidayah, hidayah juga dari Allah. Kita sholat karena punya tenaga, tenaga juga dari Allah. Ya sangat masuk akal bila sholat saya, ibadah saya, semuanya milik Allah. Cuma kita kan belum menyadari ini, nah nek wis saged nyadari niki, terus merasa tidak memiliki, nah itu sudah rondok mendekati usul, rondok mendekati usul. Jadi lillahi rabbil alamin. Tengeri kan jelas lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Kan betul. Jadi milik Allah. Jadi cara sertifikatnya ngono atas nama Allah. Mboten kula jenengan mboten. Nah, cuma karena kita ini belum sampai ke makom itu kan dimaklumi karo pengiran. Gusti kula pun salat subuh. Jenengan rami Gusti. Jenengan Pak, jenengan wales swarga. Tapi Allah maklumi, yo wales swarga kan gitu. Padahal hakikatnya kan seperti itu tadi. Mboten ngarah kados menuso, mboten Gusti Allah mboten. Oh, iku salat gak salatmu iku salatku mboten ya. Jadi Allah itu memaklumi tiap-tiap istilahnya tingkatan ya, tiap-tiap kesadaran. Jadi ada orang itu melakukan kebaikan karena sadar dia harus berterima kasih. Ada orang melakukan kebaikan itu karena sadar dia itu hamba yang harus atau wajib beribadah atau mengabdi pada tuannya, itu kesadaran macam-macam. Takwa nggih macam-macam. Kesadaran ngoten niku jenenge takwa. Makanya tiap Jumat marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, meningkatkan niat, meningkatkan kesadaran. Sing asale salat ngeroso, mari salat terus ditingkatkan. Jadi salat karena ingin mensyukuri kesehatan, kan? Salat karena ingin mensyukuri nikmatnya hidup, macam-macam ya. Itu intinya Kalam hikmah yang ke-17, Pak. Jadi menganjurkan kita untuk mengalami saat sekarang dengan fokus, kemudian melatih menerima apapun kondisi yang dihadirkan Allah kepada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa